Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator, sahabat BPSDM dan para instruktur semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Suryanto. Saya Widyaswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sebelum menjadi Widyaswara, tentu saya pun punya pengalaman dalam jabatan struktural mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2021 ini. Dan tahun 2021 ini sekaligus saya alih fungsi menjadi pejabat fungsional Widyaswara. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan strategi pembelajaran digital organization yang mudah-mudahan ini menjadi penjelasan awal sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar dari mata pelajaran digital organization ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwasanya materi digital organisasi ini menjadi salah satu bagian daripada materi-materi pelajaran dalam sistem pelatihan kepemimpinan administrator atau yang kita kenal dulu dengan diklat kepemimpinan tingkat 3. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya ingin mengingatkan kita semuanya terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrator ini. Hingga kita mulai dari dasar hukum, tentu tidak terlepas dari dasar hukum, bahwasanya pelatihan kepemimpinan administrator ini didasarkan pada undang-undang tentang ASN, kemudian tentang peraturan pemerintah terkait dengan manajemen ASN, dan juga tidak lupa adalah peraturan kepala LAN berkenaan dengan penyelenggaraan PKA maupun struktur kurikulum PKA itu sendiri. Kita ketahui bersama Bapak dan Ibu bahwasanya pelatihan kepemimpinan administrator ini ingin membentuk ataupun membangun kompetensi. Adapun kompetensi yang ingin dibangun, kompetensi kepemimpinan adalah kompetensi kepemimpinan kinerja, yaitu sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai SOP dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Kita ketahui bersama Bapak dan Ibu bahwa struktur kurikulum PKA ini terbagi dalam 5 agenda, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme yang terdiri ada 2 materi, yaitu materi wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, 2 bela negara kepemimpinan Pancasila. Kemudian agenda kedua, kepemimpinan kinerja, yang terdiri dari 4 mata pelatihan, yaitu manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan komunikasi efektif. Selanjutnya adalah agenda 3, manajemen kinerja, yaitu ada 7 materi, yaitu 1 akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, digital organisasi, kemudian manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen penganggaran, dan manajemen risiko. Yang keempat selanjutnya adalah agenda aktualisasi kepemimpinan yang terdiri dari studi lapangan kinerja organisasi dan aksi perubahan kinerja organisasi. Selanjutnya yang terakhir adalah agenda orientasi program meliputi strategi kebijakan pengembangan kompetensi ASN, overview kebijakan pelatihan, dinamika kelompok, dan kebijakan tindak lanjut hasil pelatihan.
Seperti kita ketahui bersama tadi di agenda 3, salah satu materinya adalah organisasi digital atau digital organisasi, organization. Nah, ini Bapak dan Ibu yang ingin kita ulas terkait dengan sistem pembelajarannya yang nanti menjadi jalan kita bersama untuk dapat memahami terkait dengan materi pelatihan itu sendiri dan harapan-harapan yang ingin kita capai. Mata pelatihan digital organization ini menjadi bekal untuk peserta pelatihan, membekali peserta dengan pengetahuan tentang konsep dasar transformasi digital, kebijakan terkait digitalisasi pemerintah, komponen kunci dan tantangan yang dihadapi dalam membangun digital organization serta persiapan penerapan digital organization. Adapun tujuan ataupun hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep digital organization. Selanjutnya, indikator keberhasilan setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu untuk 1. Menjelaskan konsep digital organization, yang kedua memahami proses penerapan digital organization. Adapun alokasi waktu dari materi ini dialokasikan sebanyak 9 jam pelajaran, kemudian 1 jamnya 45 menit. Materi dari 9 jam pelajaran ini akan kita bagi dalam tiga materi pokok. Kita akan mengurai ataupun akan menjelaskan 3 materi pokok, yaitu yang pertama adalah pendekatan digital organization, yang kedua konsep digital organization, dan ketiga adalah praktek digital organization. Dengan masing-masing ada 2 sub pokok materi atau sub pokok bahasan. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan bicara pada kesempatan yang ini terkait dengan strategi pembelajaran yang akan kita terapkan. Kita akan bicarakan adalah bagaimana tahapan penyampaian materinya, kemudian yang kedua terkait dengan metode apa yang tepat untuk digunakan dalam penjelasannya, kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran atau alat bantu apa yang diperlukan. Kemudian Bapak dan Ibu, pada proses pembelajarannya ini akan kita bagi dalam 4 sesi penyajian. Sesi penyajian pertama ini terdiri adalah pendahuluan. Pada sesi ini kita akan menyampaikan salam dan pengenalan diri oleh Widya Iswara Pengampu. Kemudian pengampu akan mengajak kepada peserta untuk berdoa bersama dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kemudian kita juga akan menguraikan tujuan dari pembelajaran ataupun tujuan dari masing-masing materi pokok yang ingin kita capai, yang ingin kita ketahui bersama. Kemudian metode dalam penyajian pertama ini, metode yang kita pergunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Kemudian alat bantu media yang kita pergunakan adalah laptop, LCD, proyektor, pointers, bahan tayang, audio sistem maupun papan tulis. Kemudian alokasi waktu kita 15 menit. Kita harapkan dengan penyajian pertama ini kita akan membangun suasana bahwa peserta nanti sudah siap untuk masuk ke pokok materi, 3 pokok materi tadi. Sesi penyajian yang kedua ini berkenaan dengan pemahaman konsep digital organization. Ini adalah tujuan pembelajaran dari materi pokok 1 dan materi pokok 2 yang ingin kita capai. Di sesi penyajian 2 ini
pengajar atau instruktur ataupun pengajar ini akan memberikan gambaran tentang digital organization. Ini juga yang kedua akan menjelaskan tentang transformasi digital, kemudian menjelaskan kebijakan digitalisasi pemerintah. Kemudian pada kesempatan ini, metodenya nanti juga akan kita gunakan masalah diskusi. Ini nanti juga diskusi terkait dengan kebijakan digitalisasi pemerintah. Pada penyajian kedua ini, kita metode yang akan kita gunakan tadi ada ceramah, nanti kita juga akan pengajar juga akan menyampaikan ataupun akan memutar film pendek misalnya, kita menggunakan audio visual, kemudian ada tanya jawab, curah pendapat, kemudian setelah itu kita akan membagi peserta untuk melaksanakan diskusi. Dan setelah diskusi selesai, kemudian nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan presentasi hasil diskusi berkenaan dengan transformasi digital maupun kebijakan-kebijakan berkenaan dengan digital organisasi itu. Alat bantu media yang digunakan di sini seperti tadi laptop, LCD proyektor, speaker atau audio visual, kemudian flip chart bisa digunakan, spidol, ada pointer, modul, bahan tayang, audio sistem, dan papan tulis. Alokasi waktunya ini kita alokasikan maksimal 120 menit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kita masuk ke sesi penyajian yang ketiga. Ini adalah untuk pemahaman proses penerapan digital organization. Di sini kami sebagai pengajar akan menyampaikan terlebih dahulu penjelasan gambaran tentang penerapan digital organization. Kemudian akan menjelaskan komponen kunci digital organization. Yang ketiga menjelaskan tantangan pembangunan digital organization. Yang keempat adalah menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menuju digital organization. Selanjutnya yang kelima metodenya adalah diskusi. Meminta peserta untuk diskusi terkait penerapan digital organization, faktor-faktor pendukung dan penghambat digital organization, dan langkah-langkah membangun organisasi berbasis digital. Metode yang kita gunakan dalam penyajian sesi ketiga ini adalah ceramah, kemudian diskusi, presentasi, tanya jawab, dan curah pendapat. Alat bantunya kita menggunakan laptop, kita proyektor, flip chart, spidol, pointer, modul bahan tayang, audio system, dan papan tulis. Kemudian alokasi waktunya maksimal adalah 255 menit. Bapak dan Ibu, pada sesi ketiga ini kita juga melaksanakan diskusi terkait dengan penerapan digital organisasi, faktor-faktor pendukung dan penghambat digital, serta langkah-langkah membangun organisasi berbasis digital. Nanti kami instruktur ataupun pengajar akan membagi dalam beberapa kelompok, misalnya 4 kelompok begitu. Nanti masing-masing kelompok akan kita beri tugas untuk mendiskusikan bagaimana rancangan penerapan digital organisasi di masing-masing instansinya, atau kalau tidak ya kita pilih beberapa, ada 4 instansi yang disepakati oleh peserta, di mana yang akan dipakai sebagai lokasi untuk rencana penerapan digital organisasi ini. Peserta tentu akan menguraikan faktor pendukung dan penghambat, kemudian juga langkah-langkah untuk membangun organisasi digital berbasis digital ini. Kemudian tentu nanti juga setelah diskusi selesai, peserta diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusinya
dan saling kemudian antar kelompok juga akan saling memberi tanggapan, merespon, kemudian juga akan menjadi masukan untuk masing-masing kelompok dari kelompok yang lain. Diharapkan di sini akan saling mengisi ataupun saling melengkapi, sehingga nanti akan ditemukan konsep rencana penerapan digital organization di instansi atau di OPD-nya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, kemudian kita sesi yang keempat, ini sesi penyajian yang keempat adalah penutup. Ini kita bersama-sama nanti bersama dengan peserta, ini akan membuat rangkuman dari pembelajaran dari 3 materi pokok ataupun 3 sesi pembelajaran yang sudah kita tempuh bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum. Nanti pengajar akan menyampaikan beberapa pertanyaan berkenaan dengan materi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemahaman peserta terkait dengan materi digital organisasi ini, dan tentu akan memberikan gambaran dalam capaian ataupun ketercapaian dari indikator pembelajaran ataupun tujuan belajar yang sudah kita tetapkan. Terakhir, kita akan menutup acara dengan doa bersama dan serta ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta semuanya. Metode yang kita gunakan dalam penyajian ini juga masih seperti yang sesi-sesi sebelumnya. Kita menggunakan ceramah, ada audio, ada tanya jawab, dan curah pendapat. Dan medianya yang kita pakai adalah laptop proyektor dan juga pointer ataupun audio system. Kemudian alokasi waktunya dari penyajian 4 ini adalah 15 menit. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, peserta pelatihan kepemimpinan administrator dan juga para instruktur, pengajar maupun sahabat PPSCM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian semoga ini bermanfaat untuk mengawali kita sebelum masuk ke proses belajar mengajar yang sesungguhnya yang akan kita tempuh untuk waktu yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.